Halo Sobat EY, welcome. Here we go again. It's a tenses time. Tenses yang satu ini masih dasar atau basic loh. Kita bahas tenses bagian kelima, simple past tense. Learning is fun. Kenapa sih bahasa Inggris itu kompleks banget? Banyak rumus-rumusnya, tiap garis waktu tensesnya beda. Nggak kayak bahasa Indonesia. Seperti kali ini, kita akan membahas tentang masa lalu. Ya, masa lalu biarlah berlalu. Oh, enggak dong Sobat EY, kita akan bahas sampai detail seakar-akarnya, sampai Sobat EY paham. Sekarang kita simak dulu obrolan berikut ini. Hi Nick, what did you do last holiday? Oh, I did a lot of things. I went to a hill for camping. Oh, I see. Who did you go with? I went there with all of my friends. Nah, sekarang coba Sobat EY perhatikan contoh percakapan barusan. Tenses apa yang coba dipakai? Ya, tenses yang digunakan pada kalimat tersebut adalah simple past tense. Jadi, apa itu simple past tense? Simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk mengungkapkan suatu tindakan atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Jadi, kejadian yang diceritakan dimulai dan berakhir di masa lalu. Terus, fungsinya buat apa? Nah, fungsinya ada 4 macam, yaitu untuk kejadian yang sudah berlalu, terus untuk menceritakan pengalaman masa lalu, terus juga untuk menceritakan kisah atau dongeng, atau sejarah masa lalu. Terus bisa juga dipakai untuk berandai-andai, tapi andai-andainya itu saat sekarang tidak terjadi. Lalu kita lihat pola dan rumus simple past tense. Tapi sebelum membahas pola, kita harus tahu dulu tabel subjek beserta to be dan verb-nya yang sesuai. Tapi ini to be dan verb-nya dalam bentuk lampau ya. Namanya aja simple past. Past artinya kan lampau. Di sebelah kiri ada subjek, yaitu I, you, we, they. Terus sebelah kanan ada yang namanya to be, dan kanannya lagi ada namanya auxiliary atau kata kerja bantu. Sama seperti simple present tense. Tapi ingat, bentuknya yang ini adalah bentuk kedua atau lampau. Jadi bentuk kedua untuk to be atau bentuk lampaunya itu adalah was atau were. Nah, yang pakai were itu adalah you, we, they. Kalau I, he, she, it itu pakainya was. Nah, kalau auxiliary untuk semua subjek tadi I, you, we, they, he, she, it itu sama, yaitu did. Kalau simple present tense itu kan auxiliary-nya pakai do. Nah, bentuk keduanya do itu adalah did. Jadi, to be itu setara dengan is, am, are dari simple present tense. Di sini bentuk lampaunya adalah was atau were. Nah, kalau auxiliary, cara kerjanya juga sama. Nanti pada kata kerja kalimat positif, ini akan melebur atau menempel pada kata kerja. Bagaimana ya? Kita bahas yuk. Di video sebelumnya, simple present tense, pasti Sobat EY masih ingat dong bahwa predikat dalam kalimat tenses terbagi menjadi 2, yaitu bentuk nominal dan verbal. Nah, sama, simple past tense juga ada 2, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah kalimat nominal, yaitu kalimat yang predikatnya menggunakan kata benda atau nomina. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan to be untuk menyatakan predikat bentuk nomina. Jadi, to be-nya ini adalah was untuk subjek tunggal dan were untuk subjek jamak seperti bentuk lampau. Nah, sekarang kita lihat polanya untuk kalimat nominal. Jadi, ada 3 bentuk. Ada positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Untuk kalimat positif, polanya ada subjek plus was atau were plus komplement. Ingat ya Sobat EY,
Komplement itu bisa noun, bisa adjective, atau adverb. Contohnya, we were a doctor. Kita dulu adalah seorang dokter. She was fat. Dia dulu gemuk. Nah, sekarang gimana untuk kalimat negatif? Polanya sama, yaitu subjek plus was atau were plus not plus complement. Contoh, she was not sick yesterday. Dia tidak sakit kemarin. We were not tired. Kita tidak capek kemarin. Nah, sekarang gimana kalau kalimat tanya atau interrogatif? Yaitu menggunakan jawaban yes atau no. Polanya ada to be, yaitu was atau were, plus subjek, plus complement. Jangan lupa tanda tanya. Contoh, was she so busy? Apakah dulu dia sangat sibuk? Were they happy to work here? Apakah dulu mereka senang bekerja di sini? Yang kedua adalah kalimat verbal, yaitu kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja atau verb. Nah, kata kerja pada tenses itu kan terdiri dari 3 bentuk, yaitu verb 1, verb 2, dan verb 3. Dalam hal ini, sebagai kalimat simple past tense, yang akan mengisi posisi predikat adalah verb 2. Kenapa? Ya karena lampau. Jadi, kata kerja ini sudah bukan bentuk dasar lagi, alias sudah berubah bentuk karena dipengaruhi oleh waktu, yaitu lampau tadi. Tapi ada kabar baiknya Sobat EY. Kalau simple present tense, kan verbnya berubah sesuai subjek. Misalnya ditambah s atau es, atau tidak. Tapi kalau kata kerja dalam simple past tense, tidak dipengaruhi oleh subjek. Jadi apapun subjeknya, baik itu tunggal atau jamak, bentuk verbnya akan tetap sama, yaitu bentuk lampau atau verb 2. Nah, terus kita ke pola untuk kalimat verbal. Sama, untuk kalimat positif, polanya adalah subjek plus verb 2 plus complement. Jangan lupa complement tadi, bisa noun, adjective, atau adverb. Contoh, my mother cooked rendang for my birthday party. Ibuku dulu memasak rendang untuk pesta ulang tahunku. The baby cried last night. Baby menangis semalam. Nah, sekarang kalimat negatif. Polanya subjek plus did plus not plus verb 1. Nah, kenapa verb 1? Karena ada auxiliary-nya sudah dikeluarkan, yaitu did. Contoh, my father did not answer my call yesterday. Ayahku tidak menjawab telepon kemarin. I didn't go to school last week. Saya tidak sekolah minggu lalu. Jadi, did not bisa disingkat dengan didn't. Nah, sekarang bagaimana dengan kalimat interrogatif atau pertanyaan? Polanya ada did keluarkan lagi, masuk ke awal kalimat, did plus subjek plus verb 1, plus tanda tanya, jangan lupa. Contoh, did they go home yesterday? Apakah mereka pulang kemarin? Did you sleep enough last night? Apakah kamu tidur nyenyak semalam? Nah, sudah paham ya Sobat EY? Berikut ini beberapa time expression atau keterangan waktu yang dapat digunakan pada simple past tense. Yang pertama ada yesterday, kemarin. Last night, last week, last month, last year, last time. Itu bisa. This morning, pagi ini. An hour, one day, a week, a month, a year ago. Gitu. In January, di bulan Januari, misalnya saat ini bulan Maret, kita mau ke lampau. In January. In 1999. On Saturday. Terus bisa juga sebagai klausa. Misalnya, when plus subjek plus verb 2. When he arrived, when I was stuck in traffic jam, dan sebagainya.
sekarang kita ke timeline. Cewek bertopi yang manis ini, saya Sobat Iwai. Kita ada garis waktu, yaitu masa lalu atau past, masa sekarang atau present, dan masa depan atau future. Posisi waktu saya berbicara adalah saat ini atau present. Saya bicara, she invited me to her wedding party last month. Dia mengundangku ke pesta pernikahannya bulan lalu. Nah, sekarang kita lihat pada garis waktu. Di area past, di masa lalu, ada titik di mana kejadian dimulai. Kejadiannya adalah diundang ke kondangan. Tapi ini udah terjadi karena bulan lalu. Sekarang nggak kondangan lagi, udah selesai kondangannya bulan lalu. Jadi kejadian kondangan kapan? Bulan lalu. Saya ngomongnya terus memberitakan itu kapan? Ya sekarang ini. Saya ngasih taunya gitu. Gitu Sobat Iwai. Terus dari rumus atau pola simple past tense, kita bisa lihat kalau ciri-cirinya menggunakan kata kerja dalam bentuk lampau atau verb 2 atau untuk kalimat positif. Nah, bentuk lampau untuk verb ini bisa bentuk beraturan atau tidak beraturan. Regular verb atau irregular verb. Kita bahas yang pertama adalah regular verb atau kata kerja beraturan. Pada verb ini, setiap kata kerja selalu ditambahkan akhiran ed atau d atau ied setelah kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama. Ya karena pengaruh ada did tadi. Did kan sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu. Jadi kalau dalam kalimat positif dia akan melebur ke dalam kata kerja. Jadi kata kerjanya berubah menjadi ada akhirannya ed, d atau ied. Nah ini ada aturannya Sobat Iwai. Jika kata kerjanya berakhiran e, tambahkan saja d. Misalnya simple past tense dari move menjadi move. Jika kata kerjanya berakhiran konsonan, tambahkan saja ed. Misalnya dari play menjadi played. Untuk kata kerja yang berakhiran y biasanya berubah menjadi i jika mengikuti konsonan. Lalu tambahkan ed. Misalnya kata kerja cry, menangis, menjadi cried. Yang kedua adalah irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Jadi verb ini berubah dari bentuk kata kerja pertama atau bentuk kata kerja aslinya. Nggak kayak tadi, yang cuma ditambahi d, ed, atau ied. Kalau irregular verb ini nggak beraturan, terserah dia. Sobat Iwai harus ngapalin ya. Ini terbagi menjadi 3 jenis. Misalnya, verb 1, verb 2, dan verb 3 bentuknya tidak sama. Contoh, verb 1-nya do, verb 2-nya did, verb 3-nya done. Terus ada go, terus went, dan gone. Bentuk 1, 2, 3-nya. Terus ada lagi yang verb 2 dan verb 3-nya tidak berubah dari verb 1. Dan pada akhir kata tidak ditambahkan apapun. Jadi sama persis. Contohnya put, 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 put. Read, read, read. Terus ada lagi yang bentuk verb 2 dan verb 3-nya bentuknya sama, namun berbeda dengan verb 1. Misalnya, verb 1-nya keep, jadi kept, kept. Bring, jadi brought, bentuk ketiganya juga brought. Tapi untuk aturan nomor 2, yang tadi semua tidak berubah, tidak ditambahkan apapun, meskipun tidak berubah, ada beberapa verb yang pengucapannya beda Sobat Iwai. Sebagai contoh untuk read, jika digunakan sebagai verb 1, maka pronunciation-nya adalah, pengucapannya adalah read. Sedangkan jika digunakan sebagai verb 2 atau verb 3, maka pengucapannya akan berubah menjadi read. Wah banyak juga ya Sobat Iwai. Nggak apa-apa Sobat Iwai, pelan-pelan aja sedikit-sedikit menambah perbendaharaan kata kerja. Terutama untuk irregular verb, paling tidak bisa dihafalkan ya. Gimana Sobat Iwai?
Apa udah paham pengertian rumus dan fungsi simple past tense? Nah, yang penting kuncinya terus berlatih dan berlatih. Makasih sudah menonton. Thank you for watching and see you.